Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan komitmennya dalam menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto pada penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Personel sarana dan prasarana dikerahkan sebagai respon cepat Korps Bayangkara dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi penanganan bencana bersama sejumlah stakeholder terkait di Medan, Sumatera Utara pada Minggu malam 30 November 2025, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri dengan cepat menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dengan melaksanakan operasi kemanusiaan, menerjunkan personil hingga bantuan logistik untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Dalam operasi kemanusiaan ini, Polri telah menerjunkan ribuan personil dan bantuan yang difokuskan ke titik terdampak musibah hingga masuk ke wilayah yang paling parah dan terisolasi usai bencana alam terjadi. Dalam penanganan bencana dan pendistribusian bantuan ini, Polri menggunakan pesawat, helikopter, hingga kapal untuk mempercepat dan mempermudah pengiriman logistik yang dibutuhkan oleh masyarakat, utamanya di wilayah yang terisolir. Jajaran Polri tentunya sesuai dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, menindaklanjuti dengan menurunkan bantuan untuk operasi kemanusiaan ini, mulai dari menurunkan personel untuk masuk ke wilayah-wilayah yang terisolir, kemudian juga kita menurunkan sarana-prasarana kita, baik itu pesawat, kemudian helikopter, kapal, untuk bisa membantu mengirimkan logistik yang diperlukan oleh masyarakat, utamanya di wilayah-wilayah yang terputus, wilayah yang jalurnya tidak bisa dimasuki, maka kita kerahkan bantuan melalui jalur udara. Kemudian melalui jalur laut juga kita berikan bantuan sehingga seluruh kekuatan yang ada, baik dari Polda maupun dari Mabes, kita turunkan untuk memaksimalkan dukungan kita terhadap kegiatan operasi ini. Dan mungkin kita juga akan menggelar operasi kemanusiaan, sehingga kemudian terkait dengan kebutuhan personel, terkait dengan kebutuhan dukungan bantuan peralatan, sarana prasarana dan logistik serta personel bisa kita maksimalkan untuk bisa membantu di 3 wilayah, yaitu di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menegaskan bahwa kekuatan dari tingkat Mabes Polri hingga Polda jajaran yang dikerahkan ini guna memaksimalkan pengiriman bantuan hingga penanganan bencana alam. Sebagai wujud nyata Polri yang selalu hadir melayani dalam membantu masyarakat yang mengalami musibah. Tim Liputan Polri TV. Selain itu, pemirsa, Polres Aceh Tenggara bergerak cepat melakukan evakuasi terhadap warga terdampak banjir bandang. Hujan deras selama 3 hari berturut-turut menyebabkan banjir besar. Hujan deras melanda Aceh Tenggara, 14 kecamatan terendam banjir. Polres Aceh Tenggara bergerak cepat melakukan evakuasi terhadap warga. Hujan deras selama 3 hari berturut-turut menyebabkan banjir besar. Selain itu, 3 jembatan penghubung antar Kecamatan Barung, Natam, dan Salim Pipit putus total. 1 jembatan lainnya, yakni jembatan Silayak, mengalami rusak berat, serta 2 jembatan gantung turut putus akibat derasnya arus banjir. Putusnya jembatan-jembatan utama tersebut menyebabkan akses menuju Kecamatan Lawe Alas, Tanuh Alas, Babul Rahman, dan Darul Hasanah terisolasi. Masyarakat di wilayah tersebut kini hanya bisa keluar masuk melalui jalur darat yang sangat terbatas dan berisiko tinggi.
Menyikapi kondisi darurat tersebut, Polres Aceh Tenggara langsung menerjunkan personil ke lokasi-lokasi terdampak banjir. Polri membantu mengevakuasi warga lanjut usia, anak-anak, serta keluarga yang rumahnya terendam banjir. Selain melakukan evakuasi, petugas kepolisian juga terus memantau titik-titik rawan, mengamankan jalur berbahaya, serta menghimbau masyarakat untuk tetap siaga mengantisipasi kemungkinan banjir susulan. Warga terdampak banjir menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan respon cepat Polres Aceh Tenggara. Kehadiran aparat di lokasi bencana tidak hanya membantu secara fisik, tetapi juga memberikan rasa aman dan dukungan moral bagi masyarakat yang sedang menghadapi kondisi sulit. Polda Aceh dan Polres Aceh Tenggara memastikan penanganan bencana akan terus dilakukan secara berkelanjutan sampai kondisi kembali stabil. Dari Humas Polres Aceh Tenggara, Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Polri melaksanakan misi kemanusiaan dengan mengerahkan dan mengirimkan segala kekuatan, mulai dari personel hingga bantuan logistik ke beberapa daerah terdampak bencana. Sebagai wujud empati dan perhatian kepada masyarakat yang menjadi korban bencana alam, Polri melaksanakan misi kemanusiaan dengan mengerahkan dan mengirimkan segala kekuatan, mulai dari personel hingga bantuan logistik ke beberapa daerah terdampak bencana. Pemberangkatan personel, peralatan penunjang hingga bantuan logistik daerah terdampak bencana ini dilaksanakan pada Sabtu pagi, 29 November 2025 yang merupakan bagian dari operasi bantuan darurat dalam penanggulangan bencana dengan gerak cepat Polri untuk memastikan masyarakat terdampak segera mendapatkan bantuan. Pendorongan bantuan dari Mabes Polri ini diberangkatkan dari Mako Polisi Udara Pondok Cabe dengan menggunakan 2 pesawat Polri CN dan Fokker dengan dipimpin oleh Wastama Ops Polri, Irjen Pol Laksana untuk mempercepat penyaluran bantuan ke wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Percepatan pengiriman bantuan logistik yang diperlukan oleh masyarakat terdampak bencana ini merupakan tindak lanjut serta arahan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam penanganan berbagai kebutuhan dan pertolongan yang diperlukan, antara lain makanan cepat saji, ribuan paket kebutuhan anak dan ibu, obat-obatan, jas hujan, selimut, kasur lipat hingga peralatan khusus lainnya seperti genset, masker, serta teknologi pendukung seperti Tekno Wi-Fi dan portable solar generator. Tidak hanya berupa bantuan logistik yang diberangkatkan, Polri juga memberangkatkan dan menurunkan hingga 87.000 personel serta peralatan SAR pendukung yang akan difungsikan dalam upaya penyelamatan dan pertolongan kepada masyarakat. Polri memastikan bantuan logistik yang diberangkatkan pada tahap hari ini sampai tepat kepada masyarakat yang terdampak bencana, utamanya yang berada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melalui pemberangkatan bantuan ini merupakan empati dan kepedulian Polri kepada masyarakat yang mengalami musibah bencana alam, sekaligus menunjukkan komitmen dan wujud nyata dari Polri hadir untuk masyarakat dengan memberikan pelayanan hingga pertolongan. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Sementara itu, pemirsa, Mabes Polri melakukan misi kemanusiaan dengan menyalurkan bantuan logistik untuk penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat. Resmi tiba pada Sabtu pagi, 29 November 2025. Bantuan tersebut diterima di Hangar Bandara Internasional Minangkabau dalam prosesi serah terima oleh jajaran Polda Sumatera Barat. Bantuan logistik dari Mabes Polri untuk penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat resmi tiba pada Sabtu pagi 29 November 2025. Bantuan tersebut diterima di Hangar Bandara Internasional Minangkabau dalam prosesi serah terima oleh jajaran Polda Sumatera Barat. Hadir menerima bantuan tersebut Kepala Biro Logistik Polda Sumbar, Direktur Polisi Perairan Polda Sumatera Barat, serta Kabid Humas Polda Sumatera Barat. Seluruh proses penerimaan berlangsung lancar dengan pengawasan ketat sesuai prosedur penanganan logistik bencana.
Setelah serah terima, seluruh bantuan diangkut menuju Polda Sumbar untuk proses pendataan, pengecekan, serta konsolidasi sebelum disalurkan ke wilayah-wilayah terdampak. Total bantuan logistik yang diterima untuk wilayah Padang tercatat seberat 2.507,5 kg yang akan dikelola dan didistribusikan melalui mekanisme penanganan bencana Polda Sumatera Barat. Sementara itu, Karopenmas Div Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisno Andiko menegaskan, Polri bergerak cepat memastikan bantuan dari Mabes Polri segera diterima masyarakat yang membutuhkan. Pendistribusian bantuan akan diprioritaskan ke daerah dengan dampak bencana paling parah. Prioritas utama pendistribusian diarahkan ke Kota Solok, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Padang. Wilayah-wilayah ini mengalami kerusakan signifikan, jumlah pengungsi tinggi, dan kondisi medan yang berat. Selain daerah prioritas pertama, bantuan juga akan dialokasikan ke wilayah dengan tingkat terdampak menengah, seperti Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Kabupaten Solok, Kota Padang Panjang, dan Kota Pariaman. Meskipun tingkat pengungsian tidak sebesar wilayah prioritas utama, masyarakat di daerah ini tetap membutuhkan bantuan, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.